Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel Lisa Kayakina Bulan. Kali ini kita akan membahas topik kesehatan yang cukup penting terutama bagi wanita nih, yaitu tentang beberapa penyakit yang menyerang sistem reproduksi. Nah, kira-kira ada apa aja ya? So, mari kita mulai. Nah, yang pertama ada endometriosis. Endometriosis itu apa sih? Endometriosis merupakan kondisi di mana jaringan yang membentuk lapisan dalam dinding rahim tumbuh di luar rahim. Jaringan yang disebut dengan endometrium ini dapat tumbuh di sekitar indung telur, tuba fallopi, rektum, dan juga vagina. Nah, terdapat gejala yang dapat timbul ketika menderita endometriosis seperti volume darah menstruasi yang berlebihan, nyeri perut bagian bawah dan panggul, serta sakit saat buang air besar dan buang air kecil. Nah, ternyata ada pengobatan untuk penderita endometriosis ini seperti dengan pemberian obat antiinflamasi, terapi hormon untuk penghentian hormon estrogen, serta prosedur operasi seperti laparoskopi kandungan. Nah, yang kedua ada sistisis. Sistisis ini merupakan radang yang terjadi pada kandung kemih yang sering menyebabkan rasa nyeri ketika buang air kecil. Sistisis ini terjadi karena infeksi bakteri seperti bakteri E. coli. Nah, gejala sistisis ini dapat bervariasi dan berbeda-beda setiap penderitanya. Namun, secara umum, sistisis ini dapat menunjukkan gejala seperti frekuensi buang air kecil yang meningkat, timbul rasa nyeri ketika buang air kecil dan saat berhubungan seks, serta urin yang bau menyengat hingga urin berdarah. Nah, sistisis ringan ini dapat pulih tanpa pengobatan dengan perawatan mandiri seperti tidak menahan buang air kecil, memperbanyak minum air putih untuk membersihkan bakteri dan mikroorganisme lain di kandung kemih, serta mengompres perut dengan air hangat untuk meredakan rasa nyeri. Selanjutnya ada mioma uteri. Mioma uteri ini merupakan tumor yang terdapat pada lapisan otot dinding rahim. Nah, mioma uteri ini belum diketahui penyebabnya secara pasti, namun para pakar menduga jika mioma uteri ini dapat dipengaruhi oleh faktor genetik, faktor hereditas, dan juga kadar hormon estrogen dan progesteron. Secara umum, gejala mioma uteri ini dipengaruhi oleh lokasi, ukuran, serta jumlah polip yang muncul. Nah, beberapa gejala diantaranya seperti pendarahan mens yang berat, kemudian durasi mens yang lebih dari seminggu, lalu ada nyeri panggul, serta sering buang air kecil. Nah, cara pengobatan dari mioma uteri ini tergantung dengan tingkat keparahan dan durasi lamanya menderita mioma uteri ini. Namun, pada kebanyakan kasus, mioma ini tidak perlu diobati jika tidak menimbulkan gejala. Mioma sendiri akan menyusut seiring waktu hingga menopause. Namun, jika gejala mioma ini menetap, akan diperlukan pengobatan seperti pemberian obat-obatan hormonal untuk meredakan rasa nyeri ketika menstruasi dan mengecilkan ukuran mioma, serta terdapat prosedur pembedahan guna mengangkat atau menghilangkan mioma ini. Kita lanjut ke penyakit berikutnya. Ini ada kanker serviks yang tentunya teman-teman sudah tidak asing mendengar nama penyakit ini. Kanker serviks merupakan kanker yang tumbuh pada sel-sel di leher rahim yang umumnya berkembang perlahan dan baru menunjukkan gejala ketika memasuki stadium lanjutan. Kanker serviks ini terjadi ketika sel-sel yang sehat mengalami perubahan atau mutasi yang menyebabkan sel-sel tersebut tumbuh secara tidak normal dan tidak terkendali sehingga terbentuklah sel kanker. Terdapat beberapa gejala ketika seorang wanita mengalami kanker serviks, yaitu seperti pendarahan pada vagina yang tidak normal, kemudian yang tidak biasa, nyeri saat berhubungan seks. Kemudian pengobatan kanker serviks ini tergantung pada tingkat stadium para pasien dan juga kondisi kesehatannya. Tindakan yang biasa dilakukan oleh dokter seperti kemoterapi, radioterapi, bedah, ataupun melakukan kombinasi dari ketiganya. Nah, yang terakhir ada penyakit HIV/AIDS. Sebenarnya istilah dari HIV/AIDS sendiri itu apa sih? HIV merupakan singkatan dari Human Immunodeficiency Virus yang merupakan virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia
yang selanjutnya akan melemahkan kemampuan untuk melawan infeksi dan penyakit. Sedangkan AIDS sendiri merupakan singkatan dari Acquired Immune Deficiency Syndrome, di mana ketika kondisi seorang pengidap HIV ini mencapai tahap akhir. Saat sudah terkena AIDS ini, tubuh sudah tidak bisa lagi melawan penyakit yang ditimbulkan. Nah, penyebaran dan penularan HIV ini paling banyak disebabkan karena berhubungan seks yang tidak aman serta suka berganti-ganti pasangan dan juga dapat ditularkan melalui jarum suntik yang digunakan bersama. Nah, gejala yang dirasakan oleh pengidap HIV ini meliputi dengan memiliki daya tahan tubuh yang rentan, kemudian sulit bernafas, mudah lelah, demam, serta terjadi infeksi jamur pada tenggorokan, mulut, hingga vagina, dan juga terdapat bintik ungu pada kulit. Hingga saat ini belum terdapat obat untuk menyembuhkan HIV ini, tetapi terdapat obat untuk mencegah perkembangan HIV pada tubuh dengan adanya jenis obat ARV atau antiretroviral. Nah, ARV ini bekerja dengan menghilangkan unsur yang dibutuhkan HIV untuk menggandakan diri dan mencegah virus HIV untuk menghancurkan sel CD4. Nah, maka dari itu HIV ini dapat dicegah dengan berhubungan seks yang aman serta tidak berganti-ganti pasangan. Selain itu juga dengan menggunakan jarum suntik yang berbeda dan tidak menggunakan jarum suntik bekas. Nah, itu tadi merupakan sedikit penjelasan tentang beberapa penyakit yang sering menyerang sistem reproduksi wanita. Oleh karena itu, jangan lupa untuk terus menjaga kesehatan sistem reproduksi, terutama dengan menjaga kebersihan serta menjaga imunitas tubuh dengan memakan makanan yang bergizi dan jangan lupa olahraga. Terima kasih telah menonton dan see you next time.